IIBM. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat sedikit menyegarkan pengetahuan kita mengenai pembuatan SR dan meta-analisis. Dalam piramida level of evidence, SR atau systematic review menempati tempat yang tertinggi dengan level bukti ilmiah yang paling kuat, dan ini lebih daripada RCT ataupun uji klinis lainnya. Namun, semakin kuat level of evidence-nya, jumlah artikelnya biasanya semakin sedikit. Hal ini berbanding terbalik dengan kaki piramida yang ditempati oleh studi seperti case report dan case series. Jumlah artikelnya biasanya banyak, namun dengan level of evidence yang relatif lemah. Sysref sendiri sebetulnya merupakan salah satu bagian dari review. Jadi review itu ada banyak, selain yang dibuat secara sistematik, ada juga yang naratif review, literatur review, atau scope review. SR adalah jenis review yang pembuatannya dilakukan secara sistematik dan mengikuti metodologi tertentu. Bagaimana dengan meta-analisis? Meta-analisis adalah dilakukannya analisis dari semua hasil yang telah disintesis pada Sysref dengan menggunakan uji atau metode statistik. Jadi, meta-analisis merupakan bagian yang lebih kecil lagi dari SR. Tidak semua Sysref dapat dan bisa dilanjutkan sebagai meta-analisis. Keduanya memiliki metode yang berbeda, sehingga saat publikasi perlu kita cantumkan secara jelas apakah artikel kita systematic review saja atau systematic review dan meta-analisis. Kenapa kita perlu membuat Sysref? Sysref merupakan cara yang sangat efisien di dalam kita mengakses sekumpulan besar penelitian. Jadi, karena pencariannya dilakukan secara sistematik, hal itu memastikan tidak ada penelitian, baik yang sudah publish ataupun belum publish, yang terlewat. Dan dengan cara ini, systematic review justru secara kolektif pada akhirnya akan menghemat waktu yang dibutuhkan dibandingkan kita melakukan pencarian yang tidak sistematik. Melalui SR juga, kita bisa mengkaji masing-masing studi, bagaimana biasnya, bagaimana validitasnya, dan kita dapat secara langsung mengeksplorasi perbedaan apa yang mungkin ada di antara studi. Berbeda dengan kalau kita melihat jurnal secara satu persatu. Dan pada endpoint-nya, SR ini menjadi dasar yang sangat dapat diandalkan di dalam kita mengambil keputusan, baik dalam praktik maupun dalam level yang lebih luas seperti kebijakan kesehatan. Berikut adalah fitur-fitur utama SR yang membuat kita dapat mendefinisikan bahwa iya, ini adalah systematic review. Jadi, ada tujuan yang dinyatakan secara jelas, kemudian ada kriteria eligibilitas yang telah ditetapkan, dan juga adanya metode yang eksplisit atau reproducible. Jadi kalau kita membaca SR, itu biasanya protokolnya akan sangat jelas. Siapa-siapanya yang melakukan review, jika ada disagreement dibagaimanakan, bagaimana penilaian risiko biasnya. Karena metodenya sudah established dan dapat direplikasi dimanapun. Kemudian di SR juga harus ada pencarian yang sistematik, kemudian dilakukan penilaian validitas dari masing-masing studi, hingga akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan yang sahih. Dengan mengetahui fitur systematic review tadi, kita dapat mengidentifikasi perbedaan systematic review dibandingkan artikel review lainnya. Ini ada sedikit tabel yang menggambarkan perbedaan antara Sysref dengan review lainnya. Di sini saya mencantumkan mengenai literatur review. Jadi secara definisi juga tadi memang sudah berbeda karena Sysref akan menggunakan pertanyaan yang sangat spesifik dan jelas. Sementara literatur review biasanya menggunakan topik yang lebih luas dan general dan dapat mencakup beberapa topik di dalam satu review. Komponennya juga berbeda. Kalau misalkan literatur review, mungkin yang seperti biasa kita sering baca, itu ada introduction, method, discussion, conclusion. Namun systematic review komponennya berbeda. Seperti yang tadi fiturnya, jadi ada kriteria eligibilitas, bagaimana strategi pencarian, penilaian validitas, dan sebagainya. Kemudian mungkin di dua baris yang terakhir, jadi kalau systematic review itu pembuat atau author-nya minimal itu 3. Jadi memang harus dalam tim, tidak bisa sendiri. Sementara kalau literatur review dapat dibuat oleh satu orang saja. Dan untuk pembuatannya, systematic review biasanya akan memakan waktu yang jauh lebih lama dengan rata-rata sekitar 18 bulan. Jadi bisa hingga tahunan kita membuatnya. Nah, kita masuk ke dalam inti presentasi hari ini. Berikut merupakan 10 langkah utama pembuatan systematic review berdasarkan Cochrane. Yang di bold di sini, yaitu langkah ke-5, 6, dan 7 adalah langkah utama yang harus dikerjakan oleh minimal dua orang independent reviewer.
Jadi yang pertama kita tetapkan pertanyaan, kemudian buat kriteria eligibilitas, rencanakan metode, kita lakukan pencarian, tetapkan kriteria eligibilitas tadi, diambil datanya, dinilai risiko bias, kita analisis hasilnya, hingga akhirnya kita menyajikan hasilnya. Nah, di antara langkah-langkah ini ada yang dapat kita lakukan. Jadi, di dalam systematic review ada yang dinamakan sebagai publikasi protokol. Jadi, karena ini ada penelitian, biasanya kita protokol dulu kita publikasikan, kita jalankan penelitiannya, baru di akhir kita publikasikan kembali hasilnya. Jadi, mungkin kadang kita melihat di jurnal ada yang judulnya apa, titik 2, lalu a protocol for systematic review and meta analysis. Berarti di jurnal itu hanya ada protokolnya saja dan kita tidak akan menemukan hasil. Nanti kalau misalnya sudah selesai, baru kita publikasikan hasilnya dan bisa kita lakukan revisi. Nah, di mana kita mempublikasikan protokol dan apakah harus? Jadi sebetulnya publikasi di jurnal manapun itu bisa. Tapi ada satu wadah yang dinamakan Prospero, yaitu International Prospective Register of Systematic Reviews. Ini dibuat oleh York University, jadi dia semacam clinicaltrial.gov untuk uji klinis. Kenapa systematic review harus dipublikasikan? Karena tadi sempat disebutkan bahwa systematic review ini dibuat dalam waktu yang cukup panjang, bisa tahunan. Pada saat kita terpikir dengan satu topik dan kita akan membuat systematic review-nya, bukan tidak mungkin bahwa di belahan dunia yang lain ada tim lain yang juga sedang mengerjakan topik yang persis sama. Namun mungkin mereka baru di bulan ke-6, bulan ke-7 belum disajikan hasilnya. Padahal kita melakukan suatu effort yang besar dan pada akhirnya kita akan mengeluarkan kesimpulan yang sama. Itu akan menjadi semacam waste of effort yang sayang sekali karena pembuatan systematic review membutuhkan dana, membutuhkan waktu, dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Selain itu, protokol ini mencakup kriteria eligibilitas. Jadi kriteria eligibilitas itu harus ditetapkan di awal dan nanti strategi pencariannya mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Jadi dengan kita mempublikasikan protokol, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mengubah-ubah kriteria inklusi dan eksklusi yang kita tetapkan di awal untuk mengikuti hasil pencarian kita. Baik, ini masuk ke dalam langkah pertama pembuatan, yaitu penetapan pertanyaan klinis atau clinical question. Ini merupakan langkah pertama yang sangat-sangat penting karena ini akan menjadi basis atau pemandu kita untuk seluruh langkah ke depannya di dalam pembuatan systematic review. Clinical question ini akan menentukan kriteria inklusi eksklusi, bagaimana kita melakukan pencarian, keywords apa yang kita tentukan, lalu data apa yang akan kita ekstraksi dari jurnal yang sudah didapat. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa sebaiknya pertanyaan yang kita buat itu merupakan pertanyaan yang memiliki kepentingan atau relevansi, misalkan nantinya akan mengubah pengambilan keputusan kita di dalam praktik klinis dan sebagainya. Jadi memiliki tingkat importansi tertentu. Nah, pertanyaan klinis untuk systematic review itu ada dua macam. Ada yang sifatnya broad, luas, ada yang sifatnya narrow atau sempit. Ini tidak ada yang benar dan salah, tapi kita dalam mengetahui tipe pertanyaan kita sempit atau luas, kita bisa mengetahui keuntungan atau kerugian apa dari systematic review kita. Kalau misalkan kita menetapkan tipe pertanyaan yang sempit dan spesifik, biasanya penulisannya relatif lebih mudah. Di dalam membaca jurnalnya juga desain-desainnya biasanya homogen, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil data-data yang kita butuhkan. Namun kekurangannya adalah bisa saja jadinya studi yang kita pilih itu ada bias seleksi, jadi selectively defined, dan juga di dalam menjawab satu tema yang lebih besar, kita membutuhkan beberapa review untuk menjawab topik yang lebih besar. Sementara di sisi lain, untuk tipe pertanyaan yang luas atau broad, dia keuntungannya dia akan lebih generalizable, jadi lebih bisa kita aplikasikan gitu secara umum. Akan tetapi, pembuatannya pasti jauh lebih kompleks karena tadi jadi mencakup banyak topik, mungkin intervensinya tidak terlalu homogen dan sebagainya. Dan mungkin efikasi dari subgrup atau grup-grup kecil di dalamnya dapat terlewat dengan systematic review yang pertanyaannya cukup luas. Komponen pertanyaan seperti yang telah kita ketahui ada population, intervention, comparison, dan outcome. Setelah kita menetapkan pertanyaan klinis apa yang mau kita lakukan systematic review-nya, kemudian yang kita lakukan berikutnya, langkah kedua adalah membuat atau merencanakan kriteria eligibilitas. Ini seperti semacam inklusi dan eksklusi. Kalau misalkan pada uji primer itu kan biasanya subjeknya manusia, jadi kita tetapkan misalkan usianya, kemudian diagnosisnya apa, dan sebagainya. Nah, kalau systematic review, dia kan
Subjeknya adalah penelitian. Jadi inklusi dan eksklusi yang kita tetapkan juga, misalkan kita mau penelitian yang desainnya apa, misalkan hanya RCT saja yang kita include dan sebagainya. Nah, itu kita tetapkan di dalam kriteria eligibilitas. Jadi dia jauh lebih mendetail dan didasarkan dari PIKO yang telah kita buat tadi, kita turunkan data-datanya. Dan ini harus ditetapkan sebelum protokolnya tadi dipublikasikan, karena eligibilitas ini harus sudah saklek di awal. Jangan nanti setelah kita maju ke langkah berikutnya mencari literatur, eligibilitas ini kita ubah-ubah lagi, tidak bisa seperti itu. Ini adalah contoh pertanyaan dapat memandu kita untuk membuat kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai dari PIKO kita. Kalau yang ini kebetulan contoh untuk studi yang intervensi. Hal yang berbeda di sini adalah adanya study design di sini. Jadi biasanya kalau misalkan systematic review, kita seleksi dari awal apakah kita mau mencakup semua jenis studi sampai mungkin sampai non-randomized dan sebagainya, atau kita hanya mau yang RCT. Jadi ini bisa nanti dimasukkan ke dalam keywords ataupun kita seleksi secara manual pada saat memilih abstrak. Jadi dari Picoti kita detailkan atau turunkan masing-masing secara lebih spesifik. Misalkan pada patient atau population atau problemnya, kita berikan identifikasi yang lebih jelas. Misalkan kita mau mengenai glaukoma, kita spesifikasikan yang terjadi pada sekian dan sebagainya. Dan itu harus ada rasionalisasinya kenapa. Bagaimana kalau misalkan ada penelitian yang hanya sebagian partisipannya yang memenuhi kriteria kita. Misalkan kita 50 tahun dewasa, tapi kita menemukan jurnal yang dia usianya sampai 65 tahun, padahal pada kriteria lain sudah memenuhi. Apakah penelitian ini bisa 4 tahun? Atau misalkan kita tetapkan tidak dapat masuk atau di-exclude. Itu yang mana saja tidak masalah, tapi kita jelaskan dari awal. Kemudian mengenai intervensi, ini juga diberikan detail sebanyak mungkin. Misalkan dosisnya, cara pemberiannya, mungkin intravitreal atau subtenon dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada yang dieksekusi, itu kenapa. Untuk comparison atau kontrol, ini juga tadi kembali kepada tujuan systematic review, kita perlu hati-hati dengan istilah no intervensi. Apakah maksudnya dan mendapatkan apa? Nah, itu bisa juga kriteria eligibilitas. Misalkan ada kita mau review mengenai efikasi pengobatan pada penyakit glaukoma. Kita tetapkan tekanan intraokular. Lebih relevan untuk dijadikan kriteria inklusi. Berikutnya kita lakukan pencarian. Nah, pencarian pada systematic review itu sifatnya besar-besaran dan ekstensif. Jadi tidak bisa sedikit demi sedikit hanya dari satu atau dua database. Karena tidak ada database tunggal yang mencakup semua penelitian. Itu sejauh ini tidak ada. Jadi kita harus mencari dari beberapa engine untuk dapat mencakup semua penelitian yang ada. Dan perlu diperhatikan kita harus mendapatkan yang publish ataupun unpublished. Jadi dia masih ongoing. Jadi jangan lupa untuk melakukan pencarian di situs-situs seperti clinicaltrial.gov, kemudian dari Cochrane juga ada yang namanya Central. Jadi Central itu Cochrane, Central Register of Control Trial. Itu juga bisa kita lakukan pencarian di situ. Nah, kalau misalkan kita mencarinya terbatas, itu bisa jadi kita mendapatkan studi-studi yang sebetulnya tidak generalizable, jadi tidak mencakup semua yang ada. Nanti hasilnya bisa jadi tidak lengkap, bisa ada selection bias, dan sebagainya. Database yang dapat kita gunakan, PubMed itu adalah yang paling interface-nya relatif lebih mudah dan familiar untuk kita kerjakan. Jadi itu bisa kita pakai, dan kelebihannya adalah PubMed ini gratis. Jadi baik pada saat kita mengaksesnya ataupun nanti kita mau mengekspor hasil pencarian kita, itu semua
turn based kalau misalnya akan lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan search engine yang tidak berbayar. Kalau misalkan seperti Sentral, itu juga bisa kita lakukan pencarian langsung secara gratis, tapi nanti pada saat mengekspor datanya memang harus registered user. Jadi mungkin ada limitasi-limitasi seperti itu yang perlu kita hadapi. Nah, untuk cara pencariannya sendiri, jadi kembali lagi ke peraturan arahan mengenai Boolean operator. Jadi yang paling sering kita gunakan adalah kata or dan and. Or ini adalah untuk memperluas pencarian kita. Jadi kalau misalkan kita masukkan bicycle or helmet, maka semua artikel yang cakup dua kata tersebut akan masuk. Tapi kalau misalkan kata and, dia justru untuk mempersempit pencarian. Jadi nanti artikel yang mengandung kedua kata ini baru akan terjaring oleh hasil pencarian kita. Selain itu jangan lupa memasukkan sinonim-sinonim dan juga alternatif dari terminologi yang ingin kita cari. Bisa juga menggunakan truncation atau wildcard. Di sini ada tanda asterisk. Ini maksudnya kalau misalkan kayak kita memberikan protect, kemudian ada tanda bintang seperti ini, maka semua kata protect, protective, protection, semua akan terjadi. Perbandingan operasi katarak biasa dengan yang femtolaser assisted pada katarak pada kasus katarak. Nah, kita bisa menentukan terminologi yang kita cari apakah ada di semua artikel atau hanya ada di title dan abstrak. Dan kita juga bisa menggunakan terminologi mesh. Nah, misalkan di sini saya masukkan dulu yang kataraknya saja, katarak yang ada di title abstrak dan katarak berdasarkan terminologi mesh. Itu query pertama untuk patientnya. Lalu saya masukkan untuk comparisonnya, yaitu VECO. Kemudian dimasukkan padanannya atau VECO emulsification atau katarak surgery itu pakai atau. Karena tadi kita Boolean operatornya ingin mencakup semua. Itu masuk sebagai query kedua, kita masukkan ke dalam history. Baru terakhir kita masukkan tadi yang flex, kemudian kita masukkan singkatannya dan kepanjangannya. Kita masukkan sebagai OR juga dan dimasukkan ke dalam history kita. Dan di sini kita sudah mendapatkan 3 query yang mencakup P, I, dan C kita. Setelah itu kita masukkan query pertama, lalu dengan query kedua, karena tadi kita ingin mempersempit dengan boolean N, ini kalau misalnya salah bisa langsung dihapus aja. Jadi kita masukkan yang pertama add query, lalu yang kedua add with end, dan yang ketiga add with end. Di sini kita masukkan ke dalam history dan sudah kita mendapatkan 456 artikel untuk kita screening. Jadi seperti itu cara menggunakannya, dan dari PubMed ini dapat diekspor dengan mudah tanpa perlu berbayar. Kita bisa save, kemudian kita pilih all results. Jadi semua resultnya bisa dalam bentuk PubMed, bisa dalam bentuk RAISE, sesuai dengan tool yang mau nanti kita gunakan, dan semuanya sudah terdownload dengan mudah. Setelah kita melakukan pencarian yang sistematik, kita masuk ke dalam menetapkan kriteria eligibilitas yang sudah kita tetapkan di tahapan awal, kemudian kita seleksi abstrak yang kita dapatkan dari PubMed dan kawan-kawan tadi. Nah, dalam menetapkan studi mana saja yang masuk ke dalam review kita, itu dibutuhkan judgment. Dan ini adalah salah satu langkah yang harus dilakukan oleh minimal 2 orang independen. Jadi saling tidak mempengaruhi. Misalkan peneliti author A melakukan pemilihan, author B melakukan pemilihan, baru nanti dilihat bersama-sama mana yang sama-sama setuju, mana yang sama-sama menolak, dan mana yang masih konflik. Misalkan A bilang iya, B bilang tidak. Dan ini harus ditetapkan bagaimana disagreement tersebut akan putuskan apakah mau melalui diskusi antara A dan B, atau misalkan mau melibatkan author yang ketiga, yang C, untuk langsung memutuskan. Kalau misalkan masih ada data yang kita butuhkan, kita bisa menghubungi penulis dari studi primer tersebut. Nah, untuk melakukan seleksi abstrak tersebut, sebetulnya ada tools yang dapat membantu kita. Salah satunya adalah confidence.org. Ini jadi bisa dibuka di website, dan di sini ada free trial di sebelah kanan yang berlogo merah. Itu kita bisa gunakan free trial itu. Bisa dilakukan oleh siapapun, tapi ada limitasi, hanya bisa satu topik
dalam satu akun dan hanya bisa 2 reviewer dan hanya bisa maksimal 500 studi. Jadi misalkan tadi yang kata Araf kan kita dapat 460-an. Nah, itu kita masih bisa menggunakan confidence ini. Di sini ada sedikit video mengenai cara melakukan confidence. Jadi tadi kalau misalkan kita klik free trial, itu dia akan masuk ke dalam akun registrasi. Silakan dimasukkan saja. Dan nanti tampilannya akan ada seperti ini. Jadi di sebelah kanan atas review summary itu akan ada setting dan juga kita bisa mengunduh flowchart Prisma dari situ, dan di bawahnya ada import references atau import. Nah, import ini adalah di mana kita bisa memasukkan tadi dari hasil pencarian dari PubMed, misalkan kita save as dalam satu file di komputer kita, baru nanti kita buka Confidence dan kita import ke dalam, kita gabungkan di sini. Dan kalau misalkan ada duplikasi, dia akan secara sistem, dia akan secara otomatis berkurang satu. Jadi duplikasinya juga bisa hilang otomatis dari aplikasi ini. Jadi ini sedikit videonya, misalnya pengaturan yang dapat kita kerjakan. Di sini ada review setting, kita bisa menetapkan tadi yang untuk seleksi abstrak dan juga full text mau berapa orang atau 2 orang, pada memang 2 orang yang mengerjakan. Kita tetapkan di sini, kemudian di sini ada fitur add atau remove penulis kita. Nah, masukkan nama dan email, nanti akan otomatis masuk ke dalam email yang bersangkutan untuk menerima kita masuk ke dalam confidence ini. Di setting juga kita dapat menetapkan apakah semua atau kita mau ada catatan. Dan di sini ada namanya kriteria dan exclusion reason. Jadi tadi kan ada eligibilitas yang sudah kita buat, inklusinya apa, eksklusinya apa, dapat kita masukkan. Dan di sini ada yang dinamakan sebagai manage highlight. Misalkan ini ada kita masukkan keyword bridge gitu dengan eksklusi tertentu. Nah, dengan kita masukkan kata bridge ini, nanti pada saat kita seleksi abstrak, dia akan ter-highlight dan memudahkan kita untuk men-screening abstrak. Setelah menyelesaikan setting, kita bisa kembali ke halaman awal, dan kita di sini memulai screening title dan abstrak. Dapat dilihat di sini misalkan ada, oh ini tadi cara untuk mengimport, bisa dari EndNote, PubMed, atau RIS. Cek dulu ya. Nah, di sini untuk screeningnya, jadi kalau misalkan ada konflik, ini disebutnya sebagai konflik, dan kita menetapkannya seperti apa. Misalkan A bilang studi ini masuk, B bilang studi ini tidak masuk. Nanti harus kita putuskan gitu, bagaimana, apakah dia benar-benar masuk atau tidak. Kalau misalkan semua sudah terputuskan, baru akan masuk ke dalam langkah berikutnya, yaitu full text review. Pencariannya sudah kita lakukan, jadi dari database mana saja yang kita cari, kemudian aplikasinya berapa yang kita screen, dan sebagainya. Setelah mendapatkan studi-studi yang sudah ditetapkan bahwa ini akan masuk ke dalam review, nah itu bisa berapa, bisa 10, dari 5, bisa belasan, itu bisa berapapun, tidak masalah. Kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu mengambil atau mengkoleksi data dari masing-masing jurnal studi tersebut. Mengenai ini kita bisa masuk langsung, jadi ada aplikasi yang namanya Rev Manager, nanti akan dijelaskan oleh Cecil, tapi kita bisa juga menggunakan tahapan intermediate, pindahkan atau masukkan ke dalam Revman. Data apa saja yang akan diambil itu sangat bergantung kepada masing-masing studi. Biasanya standar adalah kita ambil data year of publication, lokasinya di mana, sample size-nya berapa, tapi mungkin nanti ada yang spesifik seperti visual acuity yang mau kita ambil, kemudian mungkin remisi atau success rate, dan sebagainya. Nah, pada tahapan ini, seperti seleksi abstrak tadi, dibutuhkan 2 penulis terpisah untuk menentukan data-data apa saja yang mau kita ambil.
Ini dilakukan untuk mengurangi error dan juga untuk menilai agreement atau persetujuan berdasarkan penilaian-penilaian yang subjektif. Pada tahapan ini, sangat wajar jika kita mengkontak penulis dari penelitian primer tersebut. Jika ada data-data yang kurang, atau misalkan kita ingin memastikan risiko bias, apakah dia di blind, dan sebagainya. Nah, untuk menghubungi author ini, kita bisa cari kontak detailnya, biasanya di jurnal akan selalu ada. Misalkan ini jurnal, nah akan ada bagian yang namanya correspondence. Di situ pasti ada alamat email atau telepon, kita bisa hubungi ke situ. Atau kita juga bisa cari by name, apakah maksudnya di website apakah ada kontak yang bersangkutan untuk kita hubungi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Sebaiknya pada saat menanyakan kepada author, kita hindari bersikap kritis. Jadi kita memang ingin menanyakan data yang kita butuhkan dan sebaiknya juga menanyakan pertanyaan terbuka gitu, bukan yang tertutup ya atau tidak. Dan kalau misalkan mungkin data yang kita butuhkan banyak, misalkan dia menyajikan dalam bentuk box plot, tapi kita membutuhkan data yang raw dalam bentuk angka. Itu bisa saja kita memberikan tabel kepada penulis tersebut untuk agar mereka dapat mudah mengisinya. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Cecilia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hana. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk bagian Rehman. Sebelum itu kita mau membahas dulu jadi di CEFKUI kita itu, dia berpatokan atau kiblatnya adalah kepada Cochrane Style atau Cochrane Study. Nah, sebelum kita masuk ke Rehman, kenapa sih Rehman ini penting dibahas? Terlepas dari Rehman ini adalah suatu software yang membantu kita untuk menganalisis data, meta-analisis dan sebagainya. Di Cochrane sendiri itu sendiri, Rehman ini digunakan dalam penulisan dan semuanya gitu. Jadi Cochrane itu jadi ada seorang Scottish doctor bernama Archie Cochrane. Dia merupakan pendiri organisasi riset pertama yang memastikan bahwa mereka publish systematic review yang pertama yang organisasi pertama yang mempublish systematic review, kedua mereka menjamin high quality. Nah, jadi ketika kita mau membuat systematic review dan meta analisis, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mempropose proposal. Jadi ada proposal kita kirimkan ke bagian mereka. Ketika mereka menerima, maka ada namanya Cochrane Review Group, dia akan memberikan kita account mereka. Dalam arti semua pengerjaan kita dari kita membuat protokol awal hingga kita mempublish dan semuanya itu akan dipantau oleh mereka. Jadi bukan semata-merta kita sudah selesai jadi lalu kita langsung itu dibagi mereka gitu. Nah, jadi kita buat, lalu kita akan masukkan data penulisan kita dan semua data analisis kita ke dalam Rehman. Lalu setelah itu Rehman itu akan kita linkkan ke Archie. Archie itu adalah suatu Cochrane server sentral. Jadi semua kontak ataupun semua data base-nya itu ada di sana. Nah, penulis harus bekerja sama dengan Cochrane Review Group internasional yang ada di UK sana. Kemudian apa itu review manager atau Rehman? Jadi itu kalau kita mau mempublish di Cochrane itu suatu mandatory software for writing. Jadi bahkan kita nulis semuanya itu bukan di Word tapi di Rehman. Jadi dari backgroundnya semua itu sudah ada template-nya, kita tinggal isi. Nah, dari tadi dikatakan kita buat protokol sana, review sampai update. Kan kalau kita mau mempublish itu semuanya harus kita pikirkan. Nah, kita tahu ya kalau misalnya tersedia dari intervention, diagnostic, metode dan juga overview dan flexible review. Nah, bagaimana step in using Rehman? Pertama-tama kita buka aplikasinya, kita masukkan judul kita. Lalu seperti yang Dr. Hana jelaskan, pertama-tama sebelum kita mau mempublish, kita harus membuat protokol dulu gitu. Kita buat protokol, kita isi. Nah, ini tampilan dari Rehman ini sendiri. Kita bisa lihat di sebelah sini, ini sudah ada apa yang perlu kita isi.
izin jadi dari sebelah sini kita isi, lalu kemudian di bagian sebelah kiri ini, sebelah sininya itu adalah yang kita tinggal isi. Misalnya di background itu tinggal isi teks dari kita sendiri. Lalu masuk ke bagian ketika misalnya kita mau menganalisis data. Gimana sih cara kita menganalisis data? Nah, jadi kita di bagian studies, di bagian bawah tadi ini, kita cari paling bawah studies and references. Ini saya zoom. Di studies and reference ini kita masukkan included study. Misalnya kita punya 2 study. Nah, 2 studi kita masukkan nama dan juga tahunnya. Jadi cuma masukin nama sama tahun saja. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan ada 2 nama study ini, kita cari data dan analisis. Di data analisis itu lalu kita klik kanan, kita masukkan data comparison dan kita masukkan kita misalnya mau tipe data kita apa, dikotomus atau continuous gitu. Misalnya pada penelitian saya sebenarnya continuous. Lalu setelah itu akan muncul tabel ini gitu. Nah, di tabel ini yang perlu kita lakukan pertama adalah kita masukkan studi. Tadi kan sudah ada 2 studi, cuman yang tadi kita masukkan yang cuma nama dan tahun itu kita masukkan. Contoh saya masukkan kedua studi saya, Mukopadi dan Yunkace. Ini saya add. Kemudian nanti nama itu akan muncul di nomor 3 ini. Lalu di nomor 4 ini kita harus mengisi data dari yang ada di jurnal itu. Nah, kita coba fokus ke tabel nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ketika saya zoom, dia akan seperti ini. Ini tabel yang di atas ini, warna biru, ini adalah cuman rangkuman saya ketika saya membaca jurnal. Ini salah satu jurnal yang saya baca waktu saya membuat TK saya. Lalu kemudian kita lihat, jadi ini kita mau membandingkan, misalnya kita mengevaluasi ocular surface kita, diberikan umbilical cord blood dengan peripheral blood serum, itu bagaimana CIC-nya. Apakah berubah atau tidak. Nah, kita lihat di UCBS, di postnya itu, ini datanya, kemudian pada saat memberikan peripheral blood serum, ini datanya, lalu kita masukkan ke tabel nomor 4 tadi, yang bagian nomor 4 tadi, di sini, UCBS dan TBS, jadi dari min-nya, dari min postnya, terus juga ada standar deviasinya, total dari sampel dan subjeknya, kemudian kita tinggal klik nanti dari Refman langsung dia menghitungkan, dan dari Refman juga akan memberikan kita data forest plotnya, jadi tidak perlu menghitung bagaimana, cuma masukkan data segini semuanya langsung muncul. Nah, nanti dia mau menggantikan, saya menggunakan, saya mau pakainya random ganti di bagian yang ambil, kita save dari data ini. Misalnya kita non-concurrential, kita masukkan ke Word. Ya tentu kita bisa masuk, datanya tidak baik, misalnya yaitu satu orang saja. Di tim review, ya semua dari tim review kita harus melakukan assessment. Jadi bukan hanya satu orang. Dan itu akan dipantau oleh Cochrane kerjaannya. Jadi bukan hanya, dia akan melihat ada 2 data, tidak. Dan sebelum kita melakukan risk of bias itu pun sendiri, bahkan dari Cochrane meminta dari para tim itu harus melakukan prior study atau seperti latihan dulu nih. Jadi kita diberikan 3-6 studies, tim reviewnya disuruh untuk assess, dan kita akan lihat konsistensinya. Konsistensi apakah berarti kita harus sama antara satu tim dan antara satu reviewer dan reviewer lain? Tentu tidak, tapi paling tidak pihak CRG atau Cochrane Review Group bisa melihat bahwa tim kita ini sudah memiliki satu pemahaman, dalam arti dia mengerti, sudah mengerti jelas makna dari risk of bias gitu. Nah, untuk mengurangi kejomplangan dari knowledge-nya dan juga intinya untuk mengurangi kejomplangan dari knowledge-nya. Kemudian
tadi seperti yang dikatakan dari protokol kan kita juga bisa lihat nanti kayak bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, itu juga kita akan lihat di risk of bias. Lalu kemudian tadi seperti misalnya ada missing information yang saya katakan ketika reportingnya, ya kita harus cari untuk menentukan apakah ini ada masalah dari reportingnya aja atau memang ada bias dalam apakah si peneliti atau evidence-nya itu memberikan hasil yang sengaja di misleading gitu demi kepentingan konflik of interest atau sebagainya gitu. Dan juga harus ada support of judgment. Jadi ketika kita bilang oh ini high risk, kita juga harus memberitahukan kenapa kita bisa bilang ini high risk, ada support statement-nya atau komen dari kita gitu. Nah, dari selection of bias sendiri itu nanti untuk systematic review itu di-assess dari 7 hal. Pertama, seperti yang kita pelajari ada random sequence generation, itu dia melihat di target populasi. Jadi sebelum kita membagi grup, kita ke target populasi, kita lihat nih, ada random sequence generation bias atau tidak. Misalnya kita bisa lihat apakah dilakukan, bagaimana cara dia merandomnya, apakah dia quasi atau non-random, ataukah dia merandomnya dengan komputer sequential atau tidak gitu. Kemudian allocation concealment ketika kita mau membagi grup juga dilihat. Lalu blinding ketika kita udah masuk ke intervention group, kita lihat apakah partisipan dan juga personalnya dari penelitian ini di blinding atau tidak. Ketika sudah mau mengambil hasil, cara pengambilan hasilnya bagaimana, di blinding atau tidak. Lalu ketika ada data, apakah datanya itu dilaporkan atau tidak, seperti kita pelajari misalnya loss to follow up-nya itu berapa, disebutkan atau tidak, karena kita tahu kalau misalnya dia loss to follow up-nya misalnya lebih dari 20% atau apa, kan berarti datanya kurang baik ya, maksudnya pelaporannya berarti hasilnya kurang bisa real gitu, misalnya masih banyak bias-nya gitu. Kemudian selective reporting juga, bagaimana cara ketika kita udah dipublishkan, kita lihat apakah data-datanya itu lengkap atau tidak gitu. Kemudian setelah kita assess ini, itu lihatnya di mana gitu. Jadi kita mengaksesnya itu dengan ada risk of bias tools. Jadi kita lihat apakah dia randomized control trials atau non-randomized studies. Nah, ini adalah toolsnya. Jadi kalau misalnya contoh kita punya studinya RCT ya, berarti kita menggunakan Cochrane ROB. Tapi kalau misalnya kita studinya misal cohort, kita mau akses ya kita cari aja Robbins I tool. Nanti kalau misalnya kita mau manual, dalam arti kita tidak Cochrane style, ya kita tinggal cari di internet, kita isi saja datanya gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Refman, seperti kata katakan, jadi kalau kita ada Cochrane itu semuanya tersedia. Salah satunya kita tidak perlu lagi mencari tools-nya di internet, dari Refman sendiri langsung dikeluarkan. Kita tinggal isi saja seperti yang kita lihat di sini. Ketika kita mencari setelah kita mengisi semuanya di bagian tables, nanti langsung muncul ada tabelnya sebelah sini, risk of bias. Jadi kita tinggal isi saja tabelnya, tidak perlu diketik-ketik atau dicari-cari di internet. Seperti yang ini, pada saat latihan saya menggunakan mencontohkan cara mengakses non-cohort study. Jadi saya menggunakan Robbins I. Nah itu, jadi dia sudah ada tabel, nanti tinggal saya lihat, misalnya ditanyakan apakah terdapat random sequence generation pada studi ini gitu. Nanti kita tinggal pilih high risk, low risk, atau unclear risk, lalu berikan support for judgment-nya gitu. Kemudian nanti juga setelah kita isi itu, lalu kita bisa mendapatkan tabel risk of bias summary ini. Jadi hal ini langsung dibentuk oleh si Refman, jadi tidak perlu kita yang buat gitu. Jadi langsung secara otomatis dibuatkan oleh Refman. Begitu juga dengan risk of bias graph. Nah, lalu kita masuk ke analyze and present result. Ketika pada systematic review data analysis kita ingin present result, itu ada yang dikatakan namanya GRAD, itu grading of recommendation, assessment, development, and evaluation. Nah, ini adalah suatu bagaimana kita menentukan evidence kita ini baik atau tidak gitu. Nah, dan juga misalnya studi kita ada banyak outcome. Nah, dari akan dievaluasi lagi di outcome itu. Apakah outcome yang kita mau teliti itu sebenarnya penting atau tidak untuk pengambilan keputusan atau di dunia klinisi. Nah, dan dari semua tim reviewer itu juga akan menggrading. Misalnya kita, kalau menurut saya, nausea itu dia penting atau tidak penting. Jadi kita akan grade 1 sampai 9. Nanti dari itu yang akan dimasukkan itu ya yang 7 sampai 9 gitu. Kemudian di result juga itu yang akan dilaporkan adalah summary of evidence yang berisi berapa jumlah dari partisipannya, kemudian juga apa sih efeknya dari studi itu, dan qualitative evidence ini yang grade tadi itu. Kita akan melaporkan risk of bias-nya,
inkonsistensi yang terkait dengan heterogenitas, indirectness, imprecision, dan reporting bias. Mungkin supaya akan lebih mudah nanti saya akan gunakan contoh. Nah, setelah kita grade itu, nanti kita akan menentukan apakah setiap evidence yang kita masukkan itu high, moderate, atau low, atau very low. Contoh cara kita mengakses grade. Ini, nah, kita bisa lihat di sini, ini contoh yang kita mau lihat adalah outcome-nya adalah nausea. Tadi kan kita bilang ada summary of finding. Nah, ini summary of finding-nya paragraf ini. Jadi kita lihat ada 5 studi yang membahas tentang nausea, yaitu studi 1, 3, 4, 6, dan 7. Lalu kita lihat dia ingin menilai apa, lalu juga hasilnya seperti apa. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tabel ini, namanya grade. Nah, ini risk of bias. Jadi kita lihat nih, apakah pada studi ini ada risk of bias atau tidak. Kita lihat ya, di nausea ini ada 1, 3, 4, 6, 7. Ada 5 studi. Kita contoh ke sini. Ini sudah saya kotak-kotakan 1, 3, 4, 6, 7. Memang akan sedikit kualitatif, maka dari itu dibutuhkan banyak reviewer. Contohnya ini 1, 3, 4, 7. Kita lihat, 1 itu hijau semua. 3 ada merahnya, 4 ada merahnya, 7 ada merahnya. Kita balik ke sini. Apakah risk of bias-nya itu tidak ada? Ada. Apakah sangat very serious? Tidak. Jadi kita kasih -1. Oke. Sekarang kita berbicara tentang inkonsistensi. Ketika kita ngomong konsistensi, apakah data ini tuh konsisten atau tidak? Kita lihat dari heterogenitasnya. Itu kita lihat dari, nah, jadi ini adalah tabel penelitian itu gitu. Kita lihat di sini heterogenitasnya, kita p-value-nya yang di sini kita bisa lihat 0,9, dan juga dia equadatnya dia 0%. Berarti kan maksudnya kita tahu kalau heterogeneous itu dia 0 sampai 30 tuh masih baik ya, kalau misalnya kita pokoknya di bawah 30, di bawah 40 itu masih baik, dan juga P-nya lebih dari 0,05, berarti dia tidak heterogen alias dia homogen. Berarti di sini kita bisa bilang dia inkonsistensi high, karena di heterogenitasnya tidak ada heterogenitas gitu, P-nya 0,9, dan juga I-nya juga 0% gitu. Kemudian indirectness, apakah penelitian ini tuh langsung ditujukan kepada hal ini? Maksudnya gini, apakah indirectness, apakah penelitiannya tidak langsung ditujukan pada penelitian ini? Contoh misalnya gini, kita membaca jurnal, dari PICO kita sendiri kita membandingkan A dan B, tapi ketika kita lihat jurnalnya ternyata penelitiannya membahas A dan C, B dan C gitu, berarti nggak langsung A dan B. Nah, berarti itu ada indirectness. Nah, pada studi ini kita lihat bahwa tidak ada, bahwa jelas dia ingin melihat treatment Z ini ada efek nausea atau tidak gitu, berarti no. Kemudian kita berbicara tentang imprecision. Ketika kita ngomong precision, berarti kita ngomong confidence interval. Kita lihat datanya. Di datanya sendiri itu confidence intervalnya itu 1,2 sampai 3. Mungkin kita udah tahu ya, berarti kan dia di sisi sayap sana tidak melewati 0, berarti confidence intervalnya baik gitu. Artinya dia tidak ada imprecision, no. Lalu kemudian publication bias, lalu kita baca nih, apakah terdapat publication bias atau tidak. Waktu kita melakukan workshop itu dikatakan undetected, lalu kemudian kita akan summarize dari finding kita semua ini dengan tulisan gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil grade tadi, kita akan membuat itu ke dalam suatu tabel gitu. Jadi untuk menginterpret result dan draw conclusion, kita masukkan ke dalam sini. Jadi ada tabel, ada konteksnya PICO kita apa, kemudian kita masukkan ke gini number of participant, lalu hasil kita dari confidence intervalnya, resultnya bagaimana, lalu kita masukkan juga grade-nya, penting. Lalu kemudian kita interpretasi dari grade ini artinya apa, misalnya dengan adanya hasil ini, dia menaikkan data menyesuaikan dengan PICO untuk kurang lebih intinya dari yang Dr. Hana katakan, ketika kita sudah berhasil mendapatkan PICO kita berhasil menseleksi jurnal yang akan kita pastikan dan pastikan tidak ada duplikasi, lalu kita akan mengakses grade-nya, dari risk of bias-nya, kita lihat PICO-nya untuk menentukan ada indirectness atau tidak, heterogenitasnya untuk menentukan imprecision-nya atau tidak, heterogenitasnya untuk menentukan
untuk menentukan apakah data ini bisa dipercaya atau tidak dan collecting dan analisis data. Baru setelah itu kita kirimkan ke bagian CRG. Dari CRG akan menentukan apakah data ini layak untuk dipublish atau tidak. Lalu baru akan dibuatlah result, conclusion, abstract, dan juga summary finding table. Dan seperti yang Dokter Hana katakan bahwa pertama-tama kan kita mempublish protokol. Tidak semua protokol itu diterima walaupun kita sudah membuat metodenya. Dari Cochrane juga kalau mereka merasa dari awal data bukan hanya langka, tapi ternyata memang yang kita cari itu tidak signifikan buat mereka bisa mengarahkan, mereka bisa menolak kita dan meminta kita untuk dipublish di jurnal lain. Maka dari itu, kenapa Cochrane itu sangat selektif dan juga sangat sistematik dan dibilang sangat, kalau dibilang challenge-nya adalah sangat ribet lah istilahnya, maksudnya kayak karena mereka benar-benar memantau kualitas dari data mereka. Ya, terima kasih terutama kepada Dr. Made Susianti yang telah memberikan kesempatan buat Dr. Hana dan Dr. Cecil untuk melakukan penelitian ini dan juga program studi Departemen Ilmu Kesehatan Mata. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Dr.